sih sebenarnya hadis dhaif itu sendiri? Lalu apa sih sebenarnya hadis sahih itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Widya Ulfa. Saya di sini akan sedikit mereview mengenai artikel yang ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadilaga terkait mengenal hadis lemah menurut para ulama, begitu ya. Sebagaimana yang kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya memang hadis ini merupakan salah satu aspek penting untuk memperjelas terkait perintah agama itu sendiri, seperti perintah sholat, kemudian haji, puasa, gitu. Banyak sekali hadis yang mengiringi atau memahamkan terkait perintah-perintah ajaran Islam, begitu. Nah, lalu di sini yang akan dibahas adalah mengenai hadis dhaif. Nah, dimana tentu dalam hal ini hadis-hadis di sini tidak selalu bersifat sahih, akan tetapi juga banyak dari hadis yang bersifat dhaif atau di sini dalam artian itu lemah. Nah, mengapa hal tersebut itu bisa terjadi? Inilah yang mendasari tulisan dalam artikel ini, begitu. Nah, hal yang mendasari hadis tersebut berdinai lemah yang pertama yaitu adalah terdapat banyaknya fitnatul kubro, yaitu adalah terpecah belahnya para umat dan serta terbentuknya beberapa kelompok umat yang merasa kelompoknya adalah paling benar, dan juga banyak dari mereka yang menggunakan hadis-hadis yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad, atau dalam hal ini dikatakan dengan hadis dhaif, sehingga hadis-hadis dhaif tersebut menyebarlah dan sering kali digunakan oleh umat Islam tentunya, begitu. Nah, lalu apa sih sebenarnya hadis dhaif itu sendiri? Lalu apa sih sebenarnya hadis sahih itu sendiri? Nah, hadis sahih itu tentu dalam hal ini adalah hadis yang benar, begitu ya, di mana secara perawinya, kemudian secara sanadnya itu adalah tersusun dengan jelas. Lalu bagaimana dengan hadis dhaif, begitu? Nah, dalam penyusunan sebuah hadis tentu ulama ini memiliki kategori atau memiliki prasyarat masing-masing yang harus dipenuhi oleh seorang pembuat hadis, begitu, seorang penyampai hadis. Yang pertama itu dilihat dari sanadnya, begitu. Sanad tersebut terhubung sampai Nabi Muhammad atau tidak. Nah, jika sanad tersebut terputus, maka hadis tersebut bisa dikatakan dengan sebagai hadis yang lemah karena sanadnya terputus, tidak tersambung dari perawinya sampai ke Nabi Muhammad, begitu. Nah, kemudian bahkan dari perawinya sendiri pun terdapat kategori atau syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang dijelaskan di sini oleh Al-Hajjaj, begitu ya, oleh Al-Hajjaj Al-Khatib, begitu, bahwasanya periwayat itu juga harus memiliki syarat tertentu untuk menjadikan hadis yang disampaikan tersebut menjadi sahih, begitu. Yang pertama yaitu adalah seorang periwayat itu tidaklah berbohong atas apa yang disampaikannya, kemudian tidak berbohong, kemudian tidak pengikut bid'ah, serta baik dalam hafalannya. Nah, ketika periwayat tersebut tidak memiliki kategori-kategori di atas atau persyaratan-persyaratan di atas seperti pembohong, kemudian tidak memiliki hafalan yang baik, serta mengikuti bid'ah, maka dapat dipastikan apa yang diucapkan oleh periwayat tersebut itu adalah hadis dhaif, begitu. Nah, lalu di sini juga terdapat juga beberapa isu atau kasus yang sedang beredar akhir-akhir ini, begitu, diceritakan, yang ditanyakan bahwasanya apakah hadis dhaif ini dapat berubah statusnya menjadi hadis sahih disesuaikan dengan konteks yang ada, begitu. Nah, jawabannya yaitu adalah tidak, karena hadis dhaif tetaplah dhaif, begitu, karena hadis dhaif di sini memang tidak memenuhi prasyarat untuk menjadi hadis sahih. Nah, untuk menggali atau untuk menentukan hadis tersebut itu dhaif atau sahih bukan dilihat dari konteks yang ada, akan tetapi dilihat dari derajat atau proses dari hadis itu sendiri, begitu, bukan dari konteks yang disampaikan. Nah, lalu bagaimana
Lalu bagaimana cara kita agar mengetahui kesohihan dari hadis itu sendiri? Nah, tentu dalam hal ini tentu dalam artikel ini juga dijelaskan cara kita untuk mengetahui lemah atau sahihnya dari suatu hadis. Yang pertama yaitu adalah dilihat dari periwayatnya. Misalnya dilihat dari periwayat dan sanadnya. Nah, dari mana periwayat tersebut mendapatkan hadis tersebut? Misalnya dari sahabat. Nah, apakah sahabat tersebut memang pernah bertemu Rasulullah atau pernah menjadi murid dari Rasulullah? Jika memang sahabat tersebut pernah menjadi murid atau pernah bertemu dengan Rasulullah, dapat dikatakan memang hadis tersebut benar-benar sahih begitu. Lalu ada cara lain juga yang ditawarkan di sini ketika kita ingin mengetahui kesahihan sebuah hadis begitu, yaitu cara yang lain yang itu dilakukan dengan pengkajian, mengkaji terkait jejak rekam jejak dari periwayat. Misalnya di tahun berapa periwayat tersebut hidup begitu, disesuaikan dengan pada zamannya atau pada zaman Nabi atau sahabat Nabi pada saat itu begitu. Ketika kita ternyata kita hanya menemukan terkait tahun wafat dari periwayat tersebut, apa yang harus kita lakukan? Tentu dalam hal ini kita juga harus mencari bukti-bukti lain atau pengakuan-pengakuan lain yang berhubungan dengan periwayat tersebut, seperti hidup pada masanya atau bahkan pernah menjadi murid dari periwayat tersebut begitu. Nah, lalu di sini ketika tadi kita membahas apakah hadis dhaif ini dapat berubah statusnya untuk menyesuaikan dengan konteks yang ada. Nah, di sini maka untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara hadis dhaif ini bisa berubah menjadi hadis sahih begitu. Nah, dalam hal ini ternyata memang bisa hadis dhaif ini bisa berubah menjadi hadis sahih, sebagaimana di sini dijelaskan dalam ulumul Quran, ulumul hadis di mana suatu hadis itu tidak pernah berdiri dengan sendirinya, akan tetapi terdapat penguatan dari hadis lain. Nah, jika penguatan dari hadis lain ini status derajatnya lebih tinggi daripada hadis yang dibahas, maka tentu dalam hal ini hadis tersebut dapat naik derajatnya dapat menaik statusnya menjadi hadis sahih. Nah, akan tetapi jika penguatan lainnya atau jika pendukung lainnya itu lebih rendah dari hadis tersebut, maka hadis ini tidak akan bisa berubah menjadi statusnya. Sebagaimana di sini juga dijelaskan bahwasanya memang hadis dhaif, hadis lemah tetaplah lemah, baik lemah dalam sanadnya, kemudian lemah dalam perawinya, bahkan dalam isinya pun juga terdapat banyak kesalahan dalam hadis dhaif ini. Lalu kesimpulannya, apakah hadis dhaif ini dapat kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari atau umat Islam pada saat ini? Sebagaimana dapat kita ketahui ya, bahwasanya memang komunitas-komunitas Islam semakin merajalela serta semakin mudahnya dalam menyebarkan agama Islam secara bebas begitu. Lalu bagaimana saat kita mendapati hadis dhaif terhadap diri kita? Nah, di sini juga dijawab bahwasanya memang hadis dhaif tetaplah kita dapat mengamalkan asal hadis tersebut masih dalam taraf dalam pengamalan hal-hal untuk perbuatan yang baik begitu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.